Situs Kumitir merupakan kompleks peninggalan kepurbakalaan yang berada di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, yang luasan areanya diperkirakan mencapai 6 hektar. Situs ini pertama kali ditemukan oleh perajin bata merah bernama Kastari pada tahun 2016 silam saat melakukan aktivitas penggalian tanah yang dijadikan bahan batu pembuatan bata merah. Namun dirinya tak melapor ke Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur karena takut dan khawatir aktivitasnya akan dihentikan karena lahan yang disewanya ternyata mengandung benda purbakala. Belakangan diketahui jika struktur bata merah kuno yang ditemukan oleh Kastari itu adalah bagian dari bentangan talut sisi timur dan sudut timur laut, pertemuan bentangan talut sisi timur dan utara dari situs Kumitir. Situs ini mendapat perhatian serius sejak awal tahun 2017, tepatnya pada bulan April, setelah foto kegiatan dari penggalian dan penjualan bata merah kuno oleh Effendi Andrianto, seorang penyewa lahan. Akibat ramainya pemberitaan, baik di media sosial maupun media massa, kegiatan penggalian tersebut akhirnya dihentikan. Saat dilakukannya identifikasi, banyak ditemukan kerusakan yang terjadi pada struktur bangunan. Selain rusak, bata merah kuno penyusun struktur bangunan juga banyak yang hilang, hingga akhirnya diketahui jika perusakan dan penjarahan struktur bangunan tersebut merupakan bagian dari talut situs Kumitir. Batara Wisnu mulih ing Suralaya, Pejati Narmata Sira Waleri, Siwa Bimba len Sugat Wimba Mugo Ijajagu. Samantara Mua Batara Narasingamurti, Sirah mantuk ing Surapada Hanar Sirah Dinarma, Dehaji Rewengker utawa Siwarca Mugo I Kumitir. Oleh ahli bahasa Sanskerta berkebangsaan Belanda Hendrik Kern, yang juga sekaligus ahli filologi India, Melayu dan Polinesia, bait kalimat yang terdapat dalam kitab Desa Warnana itu ditafsirkan bahwasanya Wisnuwardana wafat, lalu didarmakan di Waleri dan diwujudkan sebagai Siwa dan di Jajagu sebagai Sugata, sedangkan Narasingamurti didarmakan sebagai Siwa di Kumitir. Selain kitab Desa Warna atau Negara Kertagama, keberadaan bangunan yang diperkirakan adalah tempat suci terdapat di dalam naskah kuno lainnya, yakni Kidung Wargasari dan Pararaton. Ketiga serat kuno itu menyebutkan bahwa di Kumitir atau Kumeper menurut Pararaton terdapat sebuah bangunan pendarmaan bagi Maesa Cempaka atau Narasingamurti. Semasa hidupnya, Maesa Cempaka dan Ranggawuni atau Wisnuwardana memerintah secara bersama-sama di Kerajaan Tumapel atau yang lebih dikenal dengan nama Singasari, sehingga tercipta kerukunan di antara garis keturunan Ken Arok Kendedes dan Tunggul Ametung Kendedes yang sebelumnya terlibat permusuhan dan saling berebut kekuasaan di Tumapel. Maesa Cempaka sendiri diketahui merupakan cucu Ken Arok dan Ken Dedes, sekaligus kakek dari Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi.
Menurut arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Wicaksono Dwi Nugroho, yang menyatakan jika kumitir atau kumeper dalam kakawin negara Kertagama, para raton, serta kidung warga Sari diperkirakan adalah desa kumitir pada era modern saat ini. Lokasi situs kumitir yang tak jauh dan hanya berjarak kurang lebih 5 km dari Candi Tikus yang berada di kawasan Cagar Budaya Trowulan, diperkirakan jika situs kumitir menjadi batas sisi timur dari Kota Raja Majapahit di masa lalu. Kalau dalam bangunan ini kalau dalam negara Kertagama dan para raton disebutkan situs kumitir dulu merupakan tempat pendarmaannya dari Narasingamurti atau Mahisa Cempaka pada masa Singosari, yang kemudian menjadi bagian dari ibu kota Majapahit sisi timur. Jadi kita menemukan tinggalan masa Majapahit, kota Majapahit sisi timur saat ini. Kebenaran jika situs kumitir menjadi batas Kota Raja Majapahit yang berjaya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada masih perlu adanya kajian dan penelitian yang lebih mendalam lagi. Karena hingga saat ini letak pasti istana atau kedaton maupun pusat ibu kota Majapahit masih menjadi perdebatan baik oleh para arkeolog maupun sejarawan. Meski banyak kalangan berpendapat jika kota Raja Majapahit berada di kawasan Trowulan, hal itu dibuktikan dengan sebaran benda cagar budaya dan peninggalan bersejarah lainnya dari Kerajaan Majapahit yang banyak ditemukan di kawasan Trowulan.